Selamat pagi, shalom. Perkenalkan, nama saya Nofrianti Siki. Saya sebagai mahasiswa Stikes Nusantara Kupang Perguruan Tinggi Sekolah Ilmu Kesehatan. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep stres dan adaptasi. Bahan kajian konsep stres dan adaptasi ini kita sebagai mahasiswa harus mampu menguraikan konsep stres dan adaptasi ini. Stres. Setiap orang mengalami stres dari waktu ke waktu, dan umumnya seseorang dapat menghadapi stres dalam jangka pendek atau mengadaptasi stres dalam jangka panjang sampai stres itu berlalu. Apa itu stres? Stres adalah segala situasi di mana tuntunan non-spesifik mengharuskan seseorang individu untuk berespons atau melakukan tindakan. Persepsi atau pengalaman individu terhadap perubahan besar menimbulkan stres. Stimuli yang mengawali atau mencetuskan perubahan disebut stresor. Stresor dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu stresor internal dan eksternal. Faktor yang mempengaruhi respon terhadap stresor adalah respon terhadap segala bentuk stresor bergantung pada fungsi fisiologis, kepribadian, dan karakteristik perilaku. Seperti juga halnya sifat dari stresor mencakup faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, intensitas, yang kedua cakupan, yang ketiga durasi, yang keempat jumlah dan sifat stresor. Stresor internal berasal dari dalam diri seseorang, demam, kondisi seperti kehamilan atau menopause, atau suatu keadaan emosi seperti rasa bersalah. Stresor eksternal berasal dari luar diri seseorang, perubahan dalam suhu lingkungan, perubahan dalam peran keluarga atau sosial, atau tekanan dari pasangan. Jenis-jenis stres yaitu stres fisik, stres kimiawi, stres mikrobiologis, stres fisiologis, stres proses tumbuh kembang, stres psikologis atau emosional. Pengalaman stres dapat bersumber dari lingkungan diri dan tubuh pikiran. Respon psikologis terhadap stres yang pertama, kecemasan. Respon yang paling umum merupakan tanda bahaya yang menyatakan diri dengan suatu penghayatan yang khas. Yang sukar digambarkan adalah emosi yang tidak menyenangkan. Istilah khawatir, tegang, prihatin, takut fisik atau jantung beredar, keluar keringat dingin, mulut kering, tekanan darah tinggi, dan susah tidur. B. Kemarahan dan agresi adalah perasaan jengkel sebagai respon terhadap kecemasan yang dirasakan sebagai ancaman, merupakan reaksi umum lain terhadap situasi stres yang mungkin dapat menyebabkan agresi. Agresi ialah kemarahan yang meluap-luap dan orang melupakan serangan secara kasar dengan jalan yang tidak wajar. Kadang-kadang disertai perilaku kegilaan, tindak sadis, dan usaha membunuh orang. C. Depresi, keadaan yang ditandai dengan hilangnya gairah dan semangat, terkadang disertai rasa sedih. Respon fisiologi terhadap stres. Anselier tahun 1946 dan 1976 telah melakukan riset terhadap dua respon fisiologis tubuh terhadap stres. Yang pertama, local adaptation syndrome dan general adaptation syndrome. Yang pertama, local adaptation syndrome. Tubuh menghasilkan banyak respon setempat terhadap stres.
Respon setempat ini termaksud pembekuan darah dan penyembuhan luka, akomodasi mata terhadap cahaya, dan lain-lain. Responnya berjangka pendek. Kedua, karakteristik dari LAS. Yang pertama, respon yang terjadi hanya setempat dan tidak melibatkan semua sistem. Yang kedua, respon bersifat adaptif. Diperlukan stresor untuk menstimulasikannya. Yang ketiga, respon bersifat jangka pendek dan tidak terus-menerus. Yang keempat, respon bersifat restoratif. LAS ini banyak kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari seperti yang diuraikan di bawah ini. Yang pertama, respon inflamasi. Respon ini distimulasi oleh adanya trauma dan infeksi. Respon ini memusatkan diri hanya pada area tubuh yang trauma, sehingga penyebaran inflamasi dapat dihambat dan proses penyembuhan dapat berlangsung cepat. Respon inflamasi dibagi ke dalam 3 fase. Yang pertama, fase pertama adanya perubahan sel dan sistem sirkulasi, dimulai dengan penyempitan pembuluh darah di tempat cedera dan secara bersamaan teraktivasinya kini histamil, sel darah putih kini berperan dalam memperbaiki permeabilitas kapiler sehingga protein, leukosit, dan cairan yang lain dapat masuk ke tempat yang cedera tersebut. Fase kedua, pelepasan eksudat. Eksudat adalah kombinasi cairan dan sel yang telah mati dan bahan lain yang dihasilkan di tempat cedera. Fase ketiga, regenerasi jaringan dan terbentuknya jaringan parut. B. Respon refleks nyeri. Respon ini merupakan respon adaptif yang bertujuan melindungi tubuh dari kerusakan lebih lanjut, misalnya mengangkat kaki ketika bersentuhan dengan benda tajam. Bagaimana dengan gas? Gas merupakan respon fisiologis dari seluruh tubuh terhadap stres. Respon yang terlihat di dalamnya adalah sistem saraf otonom dan sistem endokrin. Di beberapa buku, teks gas sering disamakan dengan sistem neuroendokrin. Yang kedua, general adaptation syndrome. Yang pertama, fase alam atau waspada, melibatkan penggerahan mekanisme pertahanan dari tubuh dan pikiran untuk menghadapi stresor, reaksi psikologis dan reaksi fisiologis tanda fisik, curah jantung meningkat, peredaran darah cepat, darah di perifer dan gastrointestinal mengalir ke kepala dan ekstremitas. Banyak organ tubuh terpengaruh. Gejala stres memengaruhi denyut nadi, ketegangan otot, dan daya tahan tubuh menurun. Fase alarm ini melibatkan penggerahan mekanisme pertahanan dari tubuh seperti pengaktifan hormon yang berakibat meningkatnya volume darah dan akhirnya menyiapkan individu untuk bereaksi. Hormon lainnya dilepas untuk meningkatkan kadar gula darah yang bertujuan untuk menyiapkan energi untuk keperluan adaptasi. Teraktivasinya epinefrin dan norepinefrin mengakibatkan denyut jantung meningkat dan peningkatan aliran darah ke otot, peningkatan ambilan O2 dan meningkatnya kewaspadaan mental. B. Fase resistance atau melawan. Individu mencoba berbagai macam mekanisme penanggulangan psikologis dan pemecahan masalah serta mengatur strategi. Tubuh berusaha menyeimbangkan kondisi fisiologis sebelumnya kepada keadaan normal dan tubuh mencoba mengatasi faktor-faktor penyebab stres. Bila teratasi atau gejala stres menurun atau normal, tubuh kembali stabil, termasuk hormon, denyut jantung, tekanan darah,
output individu tersebut berupaya beradaptasi terhadap stresor. Jika ini berhasil, tubuh akan memperbaiki sel-sel yang rusak. C. Kelelahan merupakan fase perpanjangan stres yang belum dapat tertanggulangi pada fase sebelumnya. Energi penyesuaian terkuras, timbul gejala penyesuaian diri terhadap lingkungan seperti sakit kepala, gangguan mental, penyakit arteri koroner, dan lain-lain. Bila usaha melawan tidak dapat lagi diusahakan, maka kelelahan dapat mengakibatkan kematian. Tahap ini cadangan energi telah menipis atau habis. Akibatnya tubuh tidak mampu lagi menghadapi stres. Ketidakmampuan tubuh untuk mempertahankan diri terhadap stresor inilah yang akan berdampak pada kematian individu tersebut. Adaptasi terhadap stresor. Adaptasi adalah proses di mana dimensi fisiologis dan psikososial berubah dalam berespons terhadap stres. Cara menangani stres: yang pertama, meningkatkan kesehatan. Yang kedua, mengurangi situasi yang menegangkan. Mengurangi respon fisiologis terhadap stres: yang pertama, olahraga teratur. Yang kedua, humor. Yang ketiga, nutrisi dan diet. Yang keempat, istirahat. Yang kelima, teknik relaksasi. Yang keenam, spiritualitas. Perbaikan respons terhadap perilaku dan emosional terhadap stres: yang pertama, sistem pendukung, dan yang kedua, intervensi krisis. Baik, penjelasan materi tentang konsep stres dan adaptasi cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih.